Oke. Saya tak marah Anda mengatakan saya ini bodoh, saya ini bongok, menyusahkan, menyesatkan. Saya tak kisah. Sebab apa? Saya bisa membuktikan. Nah, gitu. Oke. Terima kasih. Hai guys, assalamualaikum dan selamat siang. Oke, untuk siang kali ini saya akan menunjukkan ya, atau trik-trik bagaimana cara menjaga mesin rumput Anda biar awet, atau bagaimana cara Anda menggunakan mesin rumput yang selalu rusak ya. Setiap orang pasti menginginkan mesin rumputnya itu laju, tahan lama, dan tidak pernah ada masalah ya. Oke, saya akan menunjukkan 5 trik yang perlu Anda elakkan ketika Anda menggunakan mesin rumput ya. 5 trik ini kalau Anda bisa elakkan, insya Allah mesin rumput Anda akan menjadi tahan lama, mudah dipakai ya. Setelah itu terserah Anda lah, mau percaya atau tidak, itu terserah Anda ya. Saya akan tunjukkan. Yang pertama, jangan menggunakan tali yang terlalu panjang. Yang kedua, istilahnya itu antara rumput dan mesin tidak seimbang. Yang ketiga, mesin jarang diservis. Yang keempat, campuran tuti atau bantuan minyak tuti yang kurang tepat ya. Dan yang kelima, itu kita selalu menggunakan RPM terlalu tinggi atau gasnya itu terlalu pol. Nah, itu akan menyebabkan mesin rumput Anda akan cepat rusak ya. Oke, gambarannya seperti ini. Jom. Oke, ini adalah tali mesin rumput ukuran 2,4 mm atau 2,4 ya. Bentuknya petak atau square ya. Untuk mesin 40 cc itu kita menggunakan 35 cm atau 14 inci. Itu masih bisa ya, masih kuat ya. Tapi apakah kita harus menggunakan 14 inci atau 35 cm? Contohnya seperti ini. Ya, kita lihat dari sini ya. Ini 35 atau 14 inci. Kadang-kadang ada juga orang yang menggunakan 13 inci. Ada juga yang menggunakan 14 inci. Itu dari sini sampai ujung sini ya. Contohnya seperti ini. Nih sampai sini ya. 35 cm untuk tali 2,4 mm ya. Ini sudah sangat panjang ya. Oke, sangat-sangat panjang. Ini kalau kita gunakan itu kita harus menggunakan full RPM. Jadi ketika kita menggunakan tali ini dan sepanjang ini kan kalau diikat kan jadinya segini kan. Segini. Coba lihat, kalau diikat dia akan tetap panjang. Akan jadi seperti ini. Kalau diikat dia akan tetap sekaki atau 30 cm ya. Kalau rumputnya yaitu pendek, tali panjang ini masih kuat ya. Sebab ini kalau 2 ini 30 dia menjadi 70 cm. Pelik tak? Pelik tak? 30 kalau dipanjangkan menjadi 70 cm ya. Betul tak? Mungkin Anda pelik 30 sepatutnya 60, tapi kenapa 70? Nah, kalau 30 seperti ini itu menjadi 60. Tapi kalau setelah kita masukkan triple plate menjadi 70 cm itu sudah panjang. Kalau rumput paras lutut itu masih bisa. Kalau rumput kalau mesin 40 cc rumput paras lutut itu masih bisa ya. Tapi kita menggunakan full RPM. Dan kalau kita menggunakan full RPM, apa yang akan terjadi? Bermacam-macam yang akan terjadi. Oke. Contohnya di video ini. Tali mesin rumput terlalu panjang. Ya, kalau tali terlalu panjang itu di mesin berat kita harus menggunakan full RPM. Dan setelah full RPM biasanya kerja menjadi lambat dan minyak menjadi kuat. Oke, ini ada 2 jenis. Yang satu tadi 35 atau 14 inci, yang satunya 30 ya, atau 10 inci. Oke, sekarang kita akan coba yang panjang dulu. Ini 35 cm atau 14 atau 13 inci. Oke.
Nah, ketika kita menggunakan full RPM akan menjadi seperti ini ya. Bisa, memang bisa, tapi berat. Dan yang betul gimana? Kita tidak perlu menggunakan 14 inci atau 13 inci atau 35 cm ya. Kita hanya menggunakan 30 cm. Oke, 30 cm itu adalah sekaki. 30 cm itu dari sini sampai ke sini ya. Setelah itu dipotong. Nah, kita potong 2 ya, 2 ya. 2. Dan setelah itu kita ikat. Setelah kita ikat, itu akan menjadi 25 cm. 25 cm, 25 cm dia akan menjadi 60 cm. Pelian. Nah, dia cukup seperti ini. Ya, sampai sini akan jadi 25 cm. Ini di mesin 40 cc. Kalau mesin 30 cc dia akan pendek lagi. Ya. Nah, kalau ini kalau tali sepanjang ini kita gunakan di rumput yang seperti ini, dia akan menjadi mudah. Perhatikan. Ini yang 35 ya, kita tukar. Nih, buang. Nah, itu ini yang 30. Ini 30 menjadi 70.
Oke. Itu tadi tali 30 cm. Mudah kan? Mudah. Dan mesin pun ringan, cepat. Kita tidak perlu full RPM ya. Oke. Itu dari tali. Kedua pada rumput. Rumput yang tidak seimbang dengan mesin. Maksudnya rumput tidak seimbang dengan mesin tuh rumputnya terlalu tinggi ya. Seharusnya rumput itu menggunakan pisau, tapi kita paksa menggunakan tali ya. Kita dengan tali, walaupun tali itu 30 cm, tapi kalau rumputnya sudah tinggi seperti ini, maka mesin kita akan menjadi berat, dan itu kita harus menggunakan full RPM. Kalau kita tidak menggunakan full RPM, maka rumput itu akan susah putus. Oke, di belakang saya ini rumput sangat tinggi ya. Inilah yang dinamakan antara rumput dan mesin tidak seimbang. Kalau sudah rumput tinggi ini, seharusnya kita menggunakan pisau. Tapi dikarenakan kadang-kadang kita ini takut menggunakan pisau, maka kita akan menggunakan senar. Apakah mampu mesin rumput ini memotong rumput tinggi ini? Ya kalau kita pikir mampu, memang mampu ya, bisa. Kita potong rumput tinggi ini, setebal ini menggunakan senar. Tapi kalau kita teruskan, mesin kita akan cepat rusak. Oke, sekarang kita tes ya. Kuat tak mesin ini dengan senar memotong rumput setebal ini? Ya jadinya akan jadi seperti itu ya. Yang sedikit itu adalah anak kayu. Kalau yang namanya anak kayu itu emang susah ya, senarnya putus. Anak kayu sebesar ini. Yang kita maksud adalah rumput. Kalau rumput setebal ini ya memang masih bisa ya, tapi kita memaksa mesin menjadi berat ya, menjadi berat. Jadi itu yang dinamakan rumput dan mesin tidak seimbang. Oke. Kalau kuatnya kuat, tapi kita memaksa mesin dan mesin kita tidak akan bisa bertahan lama. Nah, ada seperti itu. Oke. Dan yang ketiga adalah RPM tinggi. RPM tinggi itu kita selalu menggunakan RPM yang tinggi ya. Gasnya itu pol ngong seperti ini. Oke.
Sekarang RPM terlalu tinggi. Untuk tali sama juga ya. Kita tidak perlu menggunakan tali yang 35 cm. Kita hanya menggunakan tali 30 cm untuk 2,4. Tak kisahlah 2,4 atau 2,7, 2,5, tak kisah ya. Dan ini biasanya akan dilakukan orang yang selalu menggunakan speed. Oke. Kita hanya menggunakan 30 cm. Dan throttle-nya ini kita tidak perlu habis. Mungkin cuman Suatu contoh seperti ini ya. Ini kalau sampai sini ini throttle habis. Tapi ini mungkin dalam 80 ya. Kita jangan menggunakan throttle sampai habis seperti ini. Kita 80. Insya Allah mesin Anda awet, tahan, dan tali dan rumput pun mudah putus. Oke. Itu tali 30 cm. Oke, itu RPM yang tidak full. Sekarang kita tes RPM yang full ya. Full RPM. Full RPM seperti apa? Dia punya menjerit, dia punya suara. Habis talinya. Nah, itu tadi yang full RPM ya. Full RPM. Jadi maksud saya gini, kalau Anda menggunakan RPM tidak sampai habis pun mesin sudah laju, buat apa Anda full RPM? Itu hanya merusak mesin rumput Anda. Kalau kita pikir laju, memang laju ya, sedap dipakai, tapi resikonya itu sangat tinggi pada mesin rumput kita ya. Oke, seterusnya ialah mengenai tentang servis. Kebanyakan orang itu tidak istilahnya menghiraukan ya tentang servis mesin rumput atau servis rutinan. Mereka pikir mesinnya itu masih laju, mudah digunakan, sedap digunakan. Dia tidak ingat servis. Dan apa yang terjadi setelah mesin itu mengalami kerusakan, mesin tidak laju, tidak bisa start, itu kalau kita servis itu masalahnya menjadi banyak. Yang tadinya mungkin dari segi bearing, oil seal, atau ring piston melekat, kerak terlalu banyak, mungkin mesin jadi tidak laju. Nah, itu semua puncaknya karena kita lambat servis. Kita untuk servis mesin rumput ini kita tidak perlu ya, istilahnya itu menunggu mesin kita sudah tidak laju baru servis. Jangan. Anda kalau seperti saya kerja harian 1 hari 8 jam setiap hari, itu kita mempunyai target, ialah
2 bulan mesin itu harus diservis. Ya rusak tidak rusak, laju tidak laju, 2 bulan cukup, 2 bulan harus diservis. Insya Allah mesin Anda akan menjadi tahan, awet, tahan lama ya. Kalau Anda menunggu rusak atau menunggu mesin Anda tidak laju, baru lepas itu Anda servis, ya nanti akan jadi masalahnya semakin banyak. Karburator banjir, dalamnya karburator istilahnya itu menjeknya itu haus apa semua kita tidak tahu, dan skru tuh kan kalau kita jarang servis mungkin skru itu akan susah dibuka. Kalau skru susah dibuka maka kita akan terus ketuk, jadinya akan patah, biasanya akan menjadi seperti itu sudah banyak berlaku di kawasan sini seperti itu, banyak yang berlaku seperti itu. Mesin bertahun-tahun tidak pernah servis, sekali diantar jadi wala tak karu-karuan ya. Mungkin Anda sudah pernah lihat di video saya sebelumnya tentang mesin rumput yang seperti itu ya. Yang kelima ialah minyak tuti. Minyak tuti ini sudah pernah saya bahas ya di video yang ini tentang minyak tuti ya. Sudah pernah saya bahas, jadi saya tidak perlu terangkan lagi. Jika Anda ingin tahu silahkan dilihat di video yang ini ya tentang minyak tuti. Nah, itulah 5 jenis penyebab mesin rumput cepat rusak ya. Ya, semoga Anda paham dan semoga Anda dapat melajarinya. Jika Anda percaya ya terserah, tidak percaya ya terserah. Bagaimanapun juga apa yang saya buat ini Anda bisa membuktikan sendiri. Oke? Jangan hanya sekedar pandai komen tapi tak pandai buat. Banyak kan yang orang komen-komen istilahnya mengatakan cara menyesatkan, cara bodoh, cara menyusahkan apa semua tuh. Coba Anda buat, Anda buktikan kalau Anda memang boleh buat mesin rumput. Silakan buktikan jika Anda memang hebat tentang mesin rumput. Kalau setakat pandai komen, semua orang pandai, oke? Saya tak marah Anda mengatakan saya ini bodoh, saya ini bongok, menyusahkan, menyesatkan. Saya tak kisah. Sebab apa? Saya bisa membuktikan. Nah gitu. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jika suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe.